Perdebatan akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dalam mosi dalam negara pasca konflik, misalnya pasca perang saudara, pergantian rezim, atau kolonialisme, Dewan ini percaya bahwa buku teks sejarah seharusnya lebih berfokus pada pengajaran historiografi bottom up dibanding historiografi top down. Saya sebagai pembicara tim oposisi akan menyanggah adanya argumen-argumen rancu yang telah disebutkan oleh pembicara tim pemerintah. Yang sanggahan yang pertama, bahwasannya historiografi top to down mengevaluasi sebuah tokoh terkenal dalam sejarah. Jadi top to down hanya mengevaluasi tokoh terkenal dalam sejarah, padahal tidak selalu tentang tokoh terkenal, melainkan lebih ke dalam dan lebih ke komprehensif, seperti pada kebijakan dan keputusan politik negara, yaitu seperti pada hukum diplomasi, keputusan pemerintah, dan strategi negara. Contohnya, pembahasan tentang kebijakan tanam paksa atau Kulturstelsel pada masa kolonial Belanda. Dalam permasalahan ini atau dalam contoh ini yang dianalisa adalah seperti keputusan pemerintah kolonial Belanda, tujuan ekonomi Belanda, dampak terhadap kas negara Belanda, serta strategi gubernur jenderal untuk mengatasi perlawanan terhadap negara Belanda tersebut. Kemudian terkait dengan sejarah dan perang militer. Jadi top to down itu tidak hanya terkait dengan tokoh terkenal, tapi juga yang kedua ini sejarah perang dan militer, ya dimana seperti strategi perang kita tuliskan, kekuatan negara itu bagaimana. Contohnya dalam kajian tentang perang Diponegoro, yang dimana dalam perang ini kita menganalisis tidak hanya terkait tokohnya, tapi melainkan taktik dalam perang yang digunakan dan biaya perang yang telah dikeluarkan. Yang kedua terkait sanggahan terkait dengan bottom up, berfokus mengevaluasi masyarakat biasa untuk gerakan rumput seperti para prajurit Napoleon dalam operasi militer ke Rusia, dan yang katanya ini lebih humanis dan lebih menekankan empati dan marginal. Tapi dalam pendekatan ini muncul sebagai kritik bahwa historiografi yang berfokus pada elit, pendekatan ini justru memunculkan masalah-masalah seperti yang pertama, justru bottom up ini memunculkan permasalahan, yaitu yang pertama beresiko mengabaikan pengaruh struktur kekuasaan dasar dan menekankan pengalaman rakyat, sehingga keputusan negara, dinamika geopolitik, kekuatan ekonomi global kurang diperhatikan. Seperti contoh kelaparan dalam masa kolonial. Di dalam permasalahan ini kita tidak hanya menganalisis bahwasannya terkait tentang masyarakat itu sendiri, tapi bagaimana masyarakat bisa kelaparan terkait dengan kebijakan yang diberikan, terus sistem pajak, kemudian monopoli perdagangan yang telah ditentukan pada masa tersebut. Selain itu saya juga terus yang kedua, selain itu bahwa bottom up itu juga menunjukkan sumber sejarah yang terbatas, yang dimana hanya sebatas lisan, tradisi lokal, wawancara kepada tokoh tertentu yang saat itu mengalami, atau interpretasi tidak langsung, ya dimana ini memungkinkan memandang masalah secara intuitif atau hanya secara perasaan, bukan secara rasional, atau bahkan memandang permasalahan berdasarkan kelompok tertentu misalnya. Yang ketiga yaitu saya menyanggah terkait mengurangi tensi melalui pendekatan yang lebih humanis atau yang disebut dengan pendekatan melalui bottom to up. Justru pendekatan ini yang lebih humanis ini cenderung lambat, padahal ketika negara pasca konflik itu adalah negara yang tidak stabil, institusi lemah, masyarakat terpolarisasi, keamanan belum stabil. Maka seperti partisipasi rakyat atau musyawarah lokal, konsensus akar rumput justru memerlukan proses dan waktu yang sangat lama. Kemudian selain itu, masyarakat pasca konflik yang masih terpecah dan emosional ini memiliki trauma yang masih tinggi, dendam kelompok yang masih kuat terkait, kemudian isu ras, agama dan suku yang sangat sensitif. Yang dimana ini akibatnya apabila pendekatan bottom up tetap dilaksanakan dalam menuliskan sejarah, ini akan memperkuat polarisasi itu sendiri, memunculkan balas dendam antar kelompok untuk kedepannya, dan kemudian memperpanjang konflik horizontal, bukan menyelesaikan, justru memperpanjang konflik horizontal. Negara pasca konflik seharusnya membutuhkan stabilitas dan persatuan nasional, membutuhkan narasi yang sekiranya bisa menyangkut semua isu, menyangkut agama, kelompok atau suku yang ada di Indonesia, yang ada di suatu negara tersebut, bukan hanya terkait dengan suatu kelompok, sehingga bottom up digunakan, ya maka artinya bottom up tidak hanya digunakan pada saat itu saja, dan bottom up
Bukan berarti bottom up itu salah, atau bukan berarti bottom up itu tidak seburuk itu, atau bahkan bottom up itu tidak pantas untuk digunakan. Tetapi untuk menolak bottom up dalam menuliskan sejarah ini justru memperpanjang konflik horizontal ke depannya bagi masyarakat dalam suatu negara tersebut, karena partisipasi dalam pihak elit dalam menuliskan sejarah itu juga dibutuhkan, karena partisipasi tersebutlah adalah partisipasi yang menyangkut semua kelompok, tidak hanya kelompok-kelompok tertentu, yang artinya bahwasanya kalau kita membuat sejarah, menuliskan sejarah, kita harus menyeimbangkannya, bukan berarti mendominasi salah satu dari pendekatan yang telah diberikan. Mosi ini mengangkat bahwasanya negara pasca konflik, negara yang memiliki institusi lemah, negara yang belum stabil, negara yang masih hancur atau habis pergantian rezim dan lain sebagainya, apabila penulisan sejarah hanya dilakukan dengan pendekatan salah satu saja, itu akan membuat sejarah menjadi sensitif, sehingga setiap orang nanti bakal mempunyai cerita sendiri. Artinya negara tersebut tidak memiliki cerita yang pasti atau memiliki cerita yang jelas terkait dengan histori pada negara tersebut. Maka saya masuk dalam argumen saya yang pertama, negara pasca konflik membutuhkan narasi yang stabil dan menyatukan. Jika terlalu fokus pada pengalaman masyarakat, semua kelompok bisa menjadi korban, dan artinya sejarah terkait suatu permasalahan itu bisa banyak sekali versinya, karena tidak ada sejarah yang satu versi atau yang menyatukan. Artinya konflik identitas itu bisa muncul kembali, dan historiografi top down itu justru di sini historiografi top down itu dapat membangun identitas nasional bersama dan persatuan negara yang lebih komprehensif. Yang kedua, bottom to up. Argumen yang kedua, bottom to up itu lebih intuitif antar kelompok. Yang artinya bottom to up itu fokus sama masyarakat, korbannya itu bagaimana. Apabila fokus pada penderitaan kelompok, artinya buku sejarah ditulis berdasarkan perasaan antar kelompok yang akan menimbulkan dendam, trauma sosial atau konflik horizontal ke depannya. Padahal negara pasca konflik itu membutuhkan rekonsiliasi, bukan memperpanjang permasalahan. Sehingga saya sebagai pembicara kontra memiliki solusi bahwa kombinasi top down secara seimbang dengan bottom to up, yang dimana negara pasca konflik membutuhkan stabilitas dan persatuan nasional, dan ditambah dengan bottom to up yang dimana dalam pembentukan persatuan nasional dan stabilitas memerlukan sudut pandang lain dan empati sosial atau refleksi perilaku dan tindakan yang telah dilakukan. Terima kasih.